Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dalam acara Obrolan Budaya RRI Net Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pendengar dan pemirsa, bersama saya Hasri Murti Anggi. Malam ini kami dari RRI Banda Aceh mengangkat topik kita mengenai mahar ataupun jename perempuan Aceh, dan kami mengambil judul membedah mahar atau jename perempuan Aceh. Berbicara mengenai mahar, pendengar, tentunya kita teringat akan sebuah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai perempuan atau wanita. Pemberian ini bisa berupa uang, bisa berupa barang-barang ataupun jasa yang tidak menyalahi dalam agama dan diikat oleh satu akad. Nah, mengenai mahar atau jename perempuan Aceh ini, kami akan mengajak berbincang mengenai hal ini, yaitu narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Saya perkenalkan pendengar, yang pertama Bapak Asnawi Zainun SH, beliau adalah Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum Pak Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir. Sama-sama. Dan narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Randa Farida Ibrahim, beliau adalah tokoh adat perempuan Gampung Menasah Kerung Aceh Besar. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa, mengenai membedah mahar atau jename perempuan Aceh ini, kalau dalam bahasa Aceh mahar itu disebut jename ya. Sebenarnya kenapa mahar ini harus dikasih, sejak kapan diberikan kepada perempuan? Nah ini kan ada latar belakangnya ya, dan mungkin ada filosofinya. Saya ke Pak Ainun terlebih dahulu, Pak Asnawi Zainun. Pak, kenapa sih perempuan itu harus diberikan mahar atau jename ya oleh seorang pria, dan apa yang melatar belakangi hal ini Pak ya? Apakah mungkin ada filosofinya mengenai hal ini Pak? Ya, terima kasih Bu Enggi. Kalau kita bicara tentang perkawinan, khususnya di Aceh, itu ada 3 aturan atau norma yang mengaturnya. Yang pertama hukum kalau kata orang Aceh, kemudian adat dan resam, Ibu Farida ya. Seperti kata Narid Maja ya. Karena ketiga hal ini saling berhubungan Ibu kan. Seperti kata Hadis Maja, adat bak potu merehum, hukum bak siah kuala, kanun bak putrofang, resam bak laksamana. Di pelaksanaan perkawinan di Aceh diatur dengan norma-norma yang disebutkan tadi. Dan satu hal yang penting adalah disebutkan adat dengan hukum lagi zat dengan sifat. Jadi adat dan hukum itu dia menyatu, terintegrasi seperti zat dan sifat, tidak bisa dipisahkan. Nah, terkait dengan perkawinan seperti saya sebutkan tadi ya, aturan perkawinan diatur dengan hukum yang bersumber dari syariat Islam ya kan, Quran dan hadis. Kemudian diatur dengan adat dan resam-resam yang berlaku di kalangan masyarakat. Nah, wabil khusus terkait dengan mahar, ini memang merupakan ruangnya hukum ya. Artinya diatur dengan ketentuan yang pasti di dalam Al-Quran. Artinya memang pemberian mahar oleh lelaki kepada atau calon mempelai lelaki kepada calon mempelai perempuan itu memang perintah tegas di Al-Quran. Di surah An-Nisa ayat 4 yang menyatakan bahwa berikanlah mahar kepada perempuan yang akan engkau nikahi secara sukarela. Jadi dalam ini pemberian mahar itu memang perintah Allah ya, di dalam surah An-Nisa ayat 4 itu, dan perintahnya kepada lelaki, kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan kesukarelaan. Jadi di sini saya pikir ada beberapa hal yang bisa kita tarik ya, kita tarik benang merahnya. Yang pertama,
perintah memberi mahar itu memang perintah Allah perintah Allah kepada lelaki. Dan ini perintahnya bentuknya adalah kewajiban. Mahar itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki ketika akan menikah dengan seorang perempuan. Kemudian mahar itu sebagaimana disyaratkan dalam Quran secara tegas adalah hak miliknya perempuan, dan pemberian itu tentu dengan kesukarelaan antara laki-laki dan perempuan itu tadi ya. Nah ini saya pikir kalau dari pertanyaannya apa latar belakang pemberian mahar, itu memang perintah dari Allah kan. Apalagi kita di Aceh kan, kita tadi sudah menyebutkan adat dengan hukum itu lagi zat dan sifat ya, kan. Oleh sebab itu kita percaya, kita meyakini, kita patuh dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah SWT sebagai pedoman dalam kehidupan kita, termasuk tentunya dalam melaksanakan perkawinan, khususnya dalam pemberian mahar ini. Nah, kemudian apa tadi filosofinya kan, filosofinya dari pemberian mahar itu tadi. Nah, saya pikir dari ketentuan surah An-Nisa ayat 4 itu ada beberapa hal yang kita bisa tarik sebagai filosofi dari pemberian mahar itu, Bu Enggi ya. Yang pertama gini, saya pikir dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh ulama kita kan, masuk referensi-referensi yang kita baca, bahwa kehadiran Islam ini kan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi untuk memperbaiki akhlak yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa kebiasaan yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah dulu ketika hendak menikah dengan seorang perempuan, mereka memberikan mahar atau sebagian harta mereka kepada wali si perempuan itu dan menjadi milik si wali, bukannya milik perempuan. Nah, milik wali, Bu. Perempuan ini nggak dapat apa-apa. Nah, Islam datang merubah ini sistem ini. Nah, perintah memberikan mahar bukan kepada wali tetapi kepada si perempuan yang akan kita nikahi, dan itu menjadi hak milik si perempuan sepenuhnya. Malah kita sendiri nggak bisa meminta lagi menggunakannya kalau tanpa izin si perempuan tadi. Nah, dari sini kan kita bisa menarik filosofinya ya. Filosofinya adalah yang pertama membedakan antara sistem pernikahan dalam Islam dengan masa jahiliyah dulu, Ibu Farida kan. Yang kedua kan ada bentuk penghormatan terhadap perempuan, penghargaan terhadap perempuan dengan mahar ini kan, dengan pola dan format yang tadi, dengan skema tadi ya. Itu adalah bentuk penghargaan kepada perempuan. Yang kedua kan dengan pemberian mahar itu kan bentuk penegasan dari seseorang laki untuk menanggung. Karena ketika menikah ini kan akan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Ini merupakan simbol dari kerelaan untuk menanggung atau membiayai, menafkahi dan sebagainya. Nah, ini barangkali termasuk untuk perempuannya kan, ketika sudah terikat dengan sebuah ikatan yang disimbolkan dengan mahar, maka kita sama-sama menanggung segala konsekuensi dari pernikahan itu. Ada hak, ada kewajiban yang harus kita penuhi, dan itu kita jalankan dengan penuh kerelaan tadi. Masing-masing rela kan, karena itu penting dalam sebuah bangunan perkawinan yang akan kita saling merelakan itu. Saya pikir itu mungkin yang bisa kita. Jadi sama nggak Pak mahar dengan penyebutan emas kawin? Karena kan orang ada yang menyebutkan emas kawinnya berapa atau maharnya berapa, sama nggak itu Pak? Ya mungkin istilah emas kawin itu kan sebenarnya berkembang di dunia Melayu ya, bukan hanya di Aceh kan. Kenapa disebut emas kawin? Karena di dunia Melayu kita memberikan, pada umumnya memberi mahar itu dalam bentuk emas, maka disebut emas kawin. Jadi ternyata bukan hanya orang Aceh yang prioritas memberi mahar itu dalam bentuk emas, tapi
dunia Melayu, di luar Aceh juga kan. Makanya di Indonesia ini kita lebih sering mendengar orang menyebut dengan mas kawin, Ibu kan. Nah, padahal kalau kita Ijab kabul itu juga disebutkan ya. Mas kawinnya berapa gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita kaji, pelajari dalam ketentuan agama, mahar itu tidak mesti dalam bentuk emas. Seperti Ibu sebutkan tadi, mahar itu bisa berbentuk benda dan bisa berbentuk jasa kan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Saya ke Ibu Farida. Nah, Ibu Farida, kita di Aceh ini umumnya maharnya itu emas, Bu ya. Dan ini banyak menjadi pertanyaan ya, Bu ya. Kalau kita di Aceh ini mungkin sudah maklum, tapi juga terkadang ada kalangan yang tercengang. Tapi kalau kita di luar Aceh, isunya itu bahwa perempuan Aceh itu maharnya tinggi, Bu. Nah, ini apakah benar seperti itu, Bu? Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Sebenarnya berbicara tentang mahar, tinggi rendahnya mahar. Sebenarnya kalau kita kan itu tidak benar. Artinya kata-kata yang keliru. Keliru. Kenapa kita katakan keliru? Karena tidak semua orang Inang Aceh atau perempuan Aceh itu maharnya tinggi. Tapi sangat tergantung kepada keadaan, kondisi dan keadaan si perempuan itu sendiri. Misalnya, kalau kemudian pemberian ini atau mahar ini juga ada kaitannya dengan penulang atau pemberian. Malah kalau misalnya kita beri contoh dari kampung, ada seorang anak gadis, misalnya dia punya adik, punya kakak dalam keluarga rame lagi. Rumahnya rumah kecil misalnya atau berupa hanya ada 1-2 kamar. Itu kalau dia memberikan mahar yang tinggi akan dicemooh oleh orang kampung. Akan timbul cemoohan. Itu dari kita lihat di kampung. Tapi mahar ini biasanya misalnya anak 1, pendidikan tinggi, parasnya cantik, kemudian dari keluarga darah biru misalnya, atau dalam status ekonomi orang berada. Itu malah kalau maharnya terlalu rendah juga jadi seolah penghinaan kepada yang akan memberikan. Tidak melihat kondisi sebenarnya mungkin gitu ya, Bu ya. Jadi artinya kita keliru sekali kalau mengatakan mahar orang Aceh itu mahal. Karena orang Aceh itu dalam memberikan mahar, dalam menentukan mahar, itu melihat keadaannya. Setelah si lelaki memberikan mahar kepada perempuan, si perempuan ini kira-kira atau orang tua dari perempuan ini apa yang bisa diberikan kepada keluarga kecil ini nantinya. Artinya ketika misalnya mahar di atas 10 mayam, itu umumnya nanti rumah itu akan ada diberikan langsung oleh keluarga perempuan. Kemudian selama mungkin sampai ada anak 1, itu ditanggung kehidupan si lelaki dan keluarga kecil ini oleh orang tua. Mulai mungkin kalau istilah kita di Aceh, dimasak oleh orang tua, si lelaki tinggal pulang makan saja. Nah itu. Kemudian kapan dia lepas? Artinya ini ketika dia awal-awal membina rumah tangga, semua ditanggung oleh keluarga. Itu memang tradisi kita di Aceh besar. Nah, terutama mungkin kalau di kampung kami seperti itu keadaannya. Kemudian kapan dia lepas? Setelah dia mungkin bisa mandiri atau ketika ada anak 1, nanti ada istilah kami itu ada pemekleh. Nah, ketika pemekleh itu kita menganggap anak ini sudah keluarga sudah mandiri. Nah, jadi artinya kalau dikatakan mahal itu kalau saya sama sekali keberatan sekali. Jadi keliru juga lah gitu, Bu ya. Tapi karena memang ini umumnya ya di luar begitu ya. Wah, kalau dapat istri perempuan Aceh, kita akan koyak kantong karena nanti maharnya 20 mayam emas, 30 mayam emas, kayaknya nggak mampu begitu. Jadi ini jadi nggak benar lah itu ya, Bu ya. Karena tidak pukul rata dia. Biasa yang tinggi itu keluarga tertentu dengan seperti yang saya katakan tadi. Termasuk mungkin katanya mitsil keluarga. Artinya mungkin mahar ibunya. Kadang mahar ibunya misalnya 10. Itu ketika mahar anaknya biasanya nggak akan di bawah 10. Walaupun anaknya kadang parasnya kurang cantik misalnya. Tapi tetap
dia berpatokan pada standar mahar ibunya. Misalnya ada kala kadang naik 12 dan naik. Nah, kemudian juga di Aceh ini tergantung kalau anak satu, rumah ada. Nah, ini mungkin ini yang jadi pertimbangan. Yang di pertimbangan maharnya agak lumayan kan. Tapi kalau yang biasa-biasa tidak seperti itu. Oke, baik. Ke Pak Asnawi lagi. Jadi Pak, tadi kan Ibu Farida sudah mengatakan bahwa sebenarnya tidak harus begitu ya, tidak harus dalam jumlah besar juga penyesuaian. Tapi umumnya kita di Aceh ini kan membayar maharnya atau memberikan mahar itu dengan emas Pak ya. Rasanya belum pernah kita dengar dengan memberikan kain meskipun yang berharga atau apa. Tapi di luar masyarakat Aceh atau di daerah lain kita kan pernah mendengar ada yang memberikan nanti sebidang tanah. Bahkan ada yang sudah pernah dengar sepasang sendal. Nah kita ini maharnya tetap emas. Nah mengapa ini Pak? Iya, memang betul kan tadi sudah kita sebutkan kalau kita bersandar kepada ketentuan syariat ya, kepada hukum, mahar itu kan bisa dalam berbentuk benda. Benda itu asal berharga bisa saja kan. Bisa jadi seperti tadi sepasang sendal kan. Atau benda yang kita anggap berharga, tidak sia-sia. Seperangkat alat sholat, ya kan? Sholat, kan? Dan bisa jasa kan, mengajarkan sesuatu. Kalau kita ingat cerita Nabi Syuaib menikahkan anaknya dengan Nabi Musa, malah maharnya adalah dengan bekerja selama 8 tahun kan, sebagai mahar anaknya. Jadi kalau kita bersandar ke syariat, memang tidak ada perintah atau ketentuan bahwa mahar itu harus dalam bentuk benda, apalagi diharuskan dalam bentuk emas, tidak. Tapi di Aceh orang-orang kita sudah ya dari dahulu kan sudah prakteknya kita sudah menetapkan bahwa mahar itu dalam bentuk emas. Ini kenapa? Saya pikir yang pertama. Itu sejak kapan? Apa sejak kerajaan Sultan Iskandar Muda atau sejak kapan Pak yang Bapak ketahui? Ya kita perkirakan memang sudah berjalan sejak peradaban dulu ya. Sudah peradaban dulu kan. Kenapa? Mungkin yang pertama gini, bahwa dalam pemberian mahar itu yang paling penting kan disyaratkan harus mudah kan, harus dimudahkan. Mudah itu kan tidak identik dengan murah kan, mudah. Mungkin bagi orang Aceh emas itu mudah. Bagi orang Aceh mungkin emas itu mudah karena Aceh ini kan dikenal sebagai penghasil emas misalnya sejak dahulu kan. Sejak dahulu kalau kita baca hikayat kan, ada rumah-rumah pembesar dulu, Pak Ibu Faridah kenaleng rumah gesepuh artinya tempat dudukan tiang emas. Itu disepuh dengan emas. Itu menandakan bahwa di Aceh ini emas itu adalah barang yang mudah didapat, walaupun dia tetap benda yang bernilai tinggi kan rumah. Yang kedua, saya pikir ini juga bentuk dari memuliakan perempuan, dari memuliakan perempuan. Kita yakin bahwa orang Aceh itu sebenarnya sangat memuliakan perempuan. Emas itu kan bentuk logam mulia ya, logam mulia. Jadi dia menjadi simbol dari memuliakan. Memuliakan perempuan. Jadi simbol tadi. Kan orang adat itu kan sering menjadikan banyak sekali simbol-simbolnya dalam upacara Pusiju misalnya. Simbol kehidupan Pak ya. Semuanya ada menjadi simbol. Simbol itu kan menjadi sebagai pendorong motivasi kita kan untuk capaian-capaian tertentu. Ini logam mulia itu saya pikir juga menjadi simbol dari keinginan kita untuk memuliakan perempuan. Ya. Masa kawin itu kan sebuah siklus besar dalam hidup kita. Siklus besar itu. Betul. Peristiwa bersejarah yang besar dalam hidup kita. Sakral Pak ya. Sakral. Benar. Masa mas kawinnya orang Aceh berpikir masa mas kawinnya sandal jepit, kan? Nggak imbang lah, sebuah peristiwa besar, tapi dinilai dengan sepasang sandal jepit, terserah orang. Mungkin ini kan. Yang kedua, dan saya pikir penting ini, emas itu kan logam mulia yang memiliki nilai tetap. Ya. Kalau misalnya maharnya uang misalnya, 20 tahun yang lalu uang 1 juta itu sangat tinggi nilainya, tapi hari ini 1 juta enggak seberapa misalnya. Tapi kalau emas, kalau
20 tahun lalu 10 mayam, hari ini 10 mayam. Nilainya kan tetap. Iya. Nah, mungkin karena pertimbangan ini orang-orang dulu, orang tua kita memilih emas sebagai mahar atau jiname dalam pernikahan. Iya. Gitu. Jadi dilihat dari nilainya tadi ya Pak ya, Dari nilai ketetapannya nilainya tetap, tetap memuliakan ada tadi. simbol memuliakan perempuan ada kan? simbol memuliakan karena dari logam mulia. Lagi logam mulia. Oh iya. Makanya seperti itu ya. Soal tadi seperti Ibu Farida bilang, soal dirasakan tinggi oleh orang-orang, saya pikir itu relatif. Kalau hanya dilihat dari angkanya, misalnya 10 mayam, hari ini kalau dihitung-hitung kali 3 juta, 30 juta. Ya kan? Kalau hanya dilihat dari nilainya mungkin akan dirasakan mahal, kan? Tinggi kan. Tapi seperti kata Ibu Farida, sebenarnya ini Bu Anggi, sebenarnya adat itu kan sebuah sistem yang terintegrasi, yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Hari ini dalam prakteknya karena orang-orang kita mungkin pemahaman adatnya sudah mulai melemah, adat dilaksanakan sepenggal-penggal, tidak menyeluruh. Sebenarnya pemberian mahal itu berhubungan dengan seperti Ibu katakan ini, berhubungan dengan kemampuan dari orang tua si perempuan untuk memberikan harta penulang ketika pasangan baru ini dipemeklai, dipisahkan dari keluarga induknya. Karena dalam adat kita kan keluarga baru itu selama mungkin 1 tahun atau sampai dia melahirkan anak pertama itu diasuh oleh orang tuanya dalam segala hal kan? Karena bukan hanya soal materi tapi juga soal fisiologinya disiapkan sampai matang kan? Baru mereka dipisahkan. Nah pada saat dipisahkan dibekali dengan harta penulang tadi, bisa 1 kamar, nanti ada 1 petak sawah, sampai disediakan tempat di mana dia dikuburkan kalau meninggal. Itu disediakan oleh orang tuanya. Jadi jauh dilihat ke depannya. Betul. Nah, kalau kita lihat ini, tadi 1 tahun difasilitasi oleh mertua. Kan? Ada adat petimang lintuh. Itu lintuh diistimewakan. Makannya kan selama 1 tahun. Makannya diurusi. Kalau kita hitung menang besar Bu kita laki-laki. Nah jadi kalau dikira-kirakan gitu ya, sampai detil mendapatkan perempuan Aceh, jangan bilang rugi untung Bu. Dengan dengan mahar yang tinggi tadi, karena nanti bisa jadi diberikan penulang itu tadi Pak ya, penulang atau pemberian dari orang tua tuh bisa rumah, bisa kebun, bisa sawah, sampai tempat pengumurannya disediakan. Bisa kelapa, macam-macam kan. Sebenarnya untung banyak ya. Untung banyak sebenarnya. Itu satu sisi Bu kan. Di sisi lain perkawinan dalam adat Aceh itu adalah urusan bersama, bukan urusan individu. Urusan komunal, urusan waris kaum. Pihak lintuh ketika seorang anak laki-laki hendak menikah, maka wali karung kalau istilahnya. Wali itu adalah saudara di pihak bapaknya. Karung saudara-saudara di pihak ibunya. Itu bergerak serentak untuk membantu si anak lelaki ini. Bahu membahu ya? Bahu membahu. Nah, malah bisa sampai menyumbang emas kalau enggak. Nanti saya bilang, ini saya pamannya si anak tadi. Mengetahui bahwa orang tua dari anak ini tidak memiliki sejumlah emas, saya bantu. Nggak apa-apa, saya bantu setengah mayam. Ibu Farida bantu setengah mayam. Itu bergerak bersama. Karena secara fikih sebenarnya kan mahar itu kan kewajibannya atas orang tua, bukan atas si anak itu sendiri kan. Kewajiban orang tua kan ketika memiliki anak, kewajiban memberi nama yang baik, mengasuhnya dan mengawinkannya. Jadi kewajiban mengawinkan itu sebenarnya terletak di pundak orang tua Bu. Nah di Aceh itu kewajiban ini ditanggung oleh orang tua dan wali kaum tadi, wali dan kaum tadi. Ini keluarga besar dari pihak ibu dan pihak. Jadi kalau kita lihat, jadi nggak mahal jadinya, malah jadi ringan. Persoalan kita hari ini adalah ketika alat adat ini dilaksanakan sepenggal-penggal tadi Bu, nggak secara menyeluruh kan.
enggak suruh menyuruh. Nah kemudian ada orang tua ngambil mahar besar, kemudian menyandarnya ke adat. Itu persoalannya, padahal adat tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Tadi seperti soal penulang tadi. Kalau dulu kan, kalau ada orang tua yang mengambil mahal tinggi, tapi dia, seperti kata Ibu Faria, tapi dia terlihat tidak mampu memberikan harta penulang, akan dicemooh betul tadi. Nanti ada orang tua yang bilangnya gini, kepakan tacok jiname letan, sementara ubotring hai kapulang. Ubotring itu artinya tumpukan bambu pun enggak sanggup kamu berikan. Nah, jadi memang jiname itu disesuaikan dengan kemampuan calon mertua untuk memberikan harta penulang kepada anaknya ketika anaknya itu akan disapih ya, dipemekleh ya. Mungkin seperti itu. Iya. Baik, jadi artinya ini memang disesuaikan dengan kondisi ataupun keluarga si perempuan ya. Nah, Ibu Farida kan Ibu memang digampung sebagai tokoh perempuan, tokoh adat perempuan. Ini kan selalu berhadapan dengan yang namanya peminangan, berapa mahar yang diberikan. Nah, di situ pernah tidak Ibu melihat selain emas yang diberikan, Bu? Atau tadi untuk menentukan berapa besarnya itu apakah Ibu terlibat juga di situ? Biasanya kita memang diundang setiap ada pertunangan, itu selalu diundang ke rumah-rumah. Cuma kalau penentuan kita sebagai ini kita tidak turut serta untuk menentukan jumlah. Karena penentuan jumlah mahar ini ditentukan oleh pihak perempuan, oleh pihak keluarga tadi. Dengan dasar biasanya seperti yang saya katakan tadi, misil mahar orang tua atau saudaranya atau sepupunya atau kakaknya. Kemudian dia penentuan berdasarkan tadi status kehidupan, status sosial. Nah, itu. Pernah Bu tidak emas gitu atau yang lainnya? Kalau di tempat kami belum pernah ada yang selalu berupa emas. Cuma jumlahnya berbeda-beda. Jadi dari beberapa penjelasan yang sudah Pak Asnawi jelaskan, Ibu Farida jelaskan, menentukan mahar ini apakah ada hubungannya dengan status sosial tadi ya? Kalau dari yang Ibu sampaikan tadi sepertinya ada dengan status sosial. Nah, kalau kita yang berada di Aceh ini, katakanlah pria Aceh meminang perempuan Aceh, sepertinya ini kan sudah terbiasa dengan jumlah mahar yang banyak. Tapi kalau pria berasal dari luar daerah Aceh, mungkin ini kan ada bertanya-tanya. Nah, kalau yang Ibu hadapi, apakah ini pernah ada keberatan, Bu? Terima kasih. Kalau di tempat kami belum pernah ketemu yang keberatan dengan mahar. Karena orang sebenarnya kalau berbicara mahar itu tabu sekali. Jangankan diprotes atau apa, minta kurang aja itu kalau mahar nggak berani. Karena itu tabu dalam adat kita. Secara tradisi memang itu tabu untuk ditawar, mahar itu tawar menawar. Jadi mahar bukan untuk ditawar menawar ya Bu ya, sebenarnya begitu ya. Jadi penentuan mahar ini memang erat kaitannya dengan status sosial kah? Seperti apa penjelasannya, Bu? Iya, kalau di tempat kami erat sekali kita lihat kaitannya. Pertama tadi dengan mahar keluarganya, kemudian dengan kondisi keadaan status sosialnya. Walaupun sekarang mungkin ada perbedaan. Artinya kalau sekarang kita lihat dengan perkembangan zaman barangkali, sehingga penentuan mahar kadangkala kalau dulu kan tabu kita pengantin itu menentukan mahar. Sekarang sudah si lelaki dan perempuan kadangkala menentukan mahar. Ini pernah kami datang karena kebetulan saya diminta untuk semacam caharat gitu. Sampai di sana kami tanyakan kepada orang tua berapa maharnya. Orang tua menunjukkan ke anaknya berapa yang mereka sepakati. Nah, karena kita datang keluarga, tidak bawa orang tua kampung. Dan waktu itu saya atas nama keluarga datang. Jadi bawa si pria, kemudian di sana ada calon perempuannya. Ketika kita tanyakan kepada orang tua menunjuk ke anaknya. Artinya ada dinamika perubahan sekarang. Jadi sudah ada pergeseran begitu. Pergeseran kita lihat.
Jadi Artinya, kalau dulu memang itu orang tua yang orang menentukan. tua biasanya begini, ketika datang lamaran, biasanya kan dulu dengan silangki. Silangki Iya. itu penyambung lidah Iya. orang tua. Iya. Datang untuk misalnya menjajaki apakah ada kok istilah kita nabungong Nah, baru iya, momen, iya. nah gitu kan. Bertanya dulu. Bertanya gitu, dulu, iya. kemudian selangki ini juga yang menanyakan padum mahar dan sebagainya. Di situ orang tua biasa tidak langsung menjawab, tapi mereka mengatakan kami musyawarah dulu dengan keluarga. Lebih-lebih kalau keluarga memang status ikatan keluarganya yang begitu akrab, itu biasanya mereka duk pakat dulu. Duk pakat dengan keluarga, pihak ayah, pihak ibu. Nah, setelah musyawarah baru diputuskan. Misalnya dulu ibunya 10 mayam, maka anaknya karena ini anak perempuan satu, rumahnya besar, misalnya kita kasih 16 mayam misalnya. Nah itu nanti selangke dihubungi lagi melalui selangke, tidak langsung antara mempelai dengan mempelai. Tapi seperti saya katakan tadi, sekarang sudah ada pergeseran Bang Kali. Karena ini saya hadapi sendiri, kita tanya ke orang tua, tidak ada dikatakan kami musyawarah dulu, tapi langsung ditunjuk. Ini serah kepada si Dara dan si Lintu. Gitu. Iya. Iya. Jadi sudah ada pergeseran cara nih ya. Ya. Jadi Pak Asnawi ini seperti ini, kalau memang dulu orang tua yang menentukan, sekarang orang tua menanya kepada anak, ya kan? Nah kalau seperti ini, apakah ini boleh dikatakan tidak berbahaya? Artinya tidak berbahaya gini, nanti ada pertanyaan ketika mereka sudah sepakati berapa besarnya mahar, ketika ada permasalahan, orang tua atau keluarga nanti bisa menyudutkan anak yang menentukan mahar. Seperti apa ini Pak? Iya, kalau dulu ya sudah jelas kan, ada standar-standar tertentu untuk menentukan mahar maksudnya kan, dan penentuan mahar biasanya kan ditentukan oleh orang tua melalui mekanisme musyawarah keluarga kan. Tapi standar-standarnya juga sudah jelas, mengacu ke mahar ibunya, mengacu ke mahar kakaknya yang lebih tua kan terkait nilai. Kemudian standar-standar umum juga sudah ada sebenarnya kan. Kalau dulu kan kisaran mahar, kalau harus kita akui di masyarakat sendiri ada status sosial, ada stratifikasi sosial, tingkat-tingkatannya kan. Kalau tingkatan masyarakat umum misalnya 8 sampai 10, di atasnya 10 sampai 12. Kalau untuk kaum bangsawan atau hartawan bisa 16 kan. Kalau Aceh besar dulu, kalau bicara dulu kan, sebenarnya kalau 16 itu sudah untuk kaum hartawan dan bangsawan aja itu kan. Tapi masyarakat umum di bawahnya kan. Tapi hari ini kan soal pergeseran, nanti soal lain kan. Artinya memang sudah ada standar-standar umum yang ditentukan oleh orang tua, dan saya pikir adat mengapa memiliki standar umum ini supaya tidak ada, kalaupun ada perbedaan tapi kesenjangannya itu tidak terlalu lebar. Itu mungkin maksudnya kan, tidak terlalu lebar. Nah dalam hal penentuan jumlah mahar tadi kan ditentukan oleh orang tua melalui mekanisme musyawarah keluarga tadi kan, keluarga. Lalu diputuskan dan disampaikan kepada selangki yang menyampaikan kepada pihak keluarga calon lintu baru atau mempelai laki-laki kan, seperti itu. Nah hari ini betul memang sudah bergeser kan, sudah bergeser. Adat sendiri kan bersifat fleksibel sebenarnya kan. Salah satu ciri adat kan fleksibel dan dinamis. Artinya adat itu lentur dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi adat itu sebenarnya ya itu aturan yang paling bisa menyesuaikan diri dengan peraturan zaman. Dalam bentuk-bentuknya bisa saja berubah kan, berubah dengan sesuai. Tapi yang paling penting adalah nilai-nilainya yang harus dijaga. Dan nilai tertinggi daripada adat itu sebenarnya adalah kemaslahatan bagi semua pihak. Itu yang paling penting kan. Oleh sebab itu dalam pertimbangan dalam memutuskan sesuatu harus dipikirkan nih kebaikan bagi semua pihak, keseimbangan, harus menciptakan keseimbangan, keadilan dan sebagainya. Jangan juga sampai kan pengambilan mahar atau jiname itu kemudian menimbulkan kecemburuan misalnya. Kalau ada di rumah ada anak
5. Lima, misalnya anak gadisnya 5 ya. Anak pertama diambil semua mayam, anak kedua 15, anak ketiga 20. Kan itu berpotensi menimbulkan rasa iri sebenarnya kan. Ini juga harus menjadi pertimbangan kan, harus menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu saya pikir bagaimana adat melihat perubahan hari ini misalnya. Soal sudah Ibu Faridah katakan, ketika datang orang melamar, si orang tua bilang terserah kepada si anak. Soal kita nggak boleh memvonis, oh boleh atau nggak boleh, tapi kita lihatlah pertimbangannya bagaimana ini kan. Kalau justru misalnya menimbulkan hal-hal yang merugikan, tidak baik terhadap anak, terhadap kehidupan bersama dalam keluarga, dalam masyarakat, saya pikir sebaiknya dicari jalan keluar lain ya kan. Jalan keluar lain. Kita duduk bersama, kita sepakati, nah begini kakakmu dulu maharnya 15 mayam. Ini harus jadi pertimbangan supaya tidak menimbulkan kecemburuan nanti. Nah, jadi juga benar itu Pak Asnawi, bahwa misalnya si kakak maharnya 15 mayam, adik tidak boleh lebih rendah dari 15 mayam. Persoalannya bukan tidak boleh lebih atau kurang, persoalannya apakah ini akan berdampak terhadap kemaslahatan tadi. Tapi dalam adat kemudian memang untuk memastikan tidak timbulnya rasa kecemburuan tadi, kemudian untuk melindunginya ditentukan memang tidak boleh lebih misalnya kalau dalam adat. Ibu kan tidak boleh lebih, tidak boleh dari si kakak. Bukan hanya tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. Kalau misalnya pihak pria dari si adik itu mampu untuk lebih, bagaimana Pak? Bolehkah? Kalau dari adat sebenarnya tidak boleh, Bu. So dari adat sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Karena itulah adat kan melindungi kepentingan bersama. Adat itu dia lebih melindungi kepentingan bersama daripada kepentingan individu pribadi, kan? Sampai merusak pasar. Jangan sampai merusak pasar, karena kadang-kadang gini ya Pak ya, mereka sudah saling cinta katakan ya, jadi sepertinya mereka juga sudah siap untuk berumah tangga, tapi masih berat mungkin di masalah mahar nanti yang mungkin belum punya tabungan si prianya. Jadi kedua anak-anak ini sepakat, kira-kira kamu bisanya berapa? Kalau saya minta segini, kamu sanggup enggak? Nah, segini saya yang sanggup, agar kita bisa cepat menikahnya. Kan begitu ya Pak ya? Ya, karena gini, kalau dulu memang adat ini ditegakkan dengan tegas dan konsisten kalau dulu kan. Tapi hari ini mungkin sudah agak lentur kan. Kalau dulu misalnya si kakak menikah dengan mahar 15 mayam. Kemudian tiba-tiba ada calon mempelai pria dari adik, calonnya si adik. Kebetulan orangnya kurang mampu, ya, nggak sanggup bawa 15 mayam, sanggupnya 5 mayam. Ya. Dalam praktek di masyarakat kita, orang tua kampung itu mencoba mencari solusi, ya, mensiasatinya, kan. Cuman ini kadang-kadang tertutup sifatnya, kan, tertutup sifatnya. Tapi di luar terdengar bisikannya, ya kan gitu. Karena ini kan, ya, kadang-kadang bisa jadi orang tua kampung yang mengambil kebijakan. Ya. Kalau begitu kan nggak salah. Kalau kita bantu nih si calonnya, nanti ada keluarga nyumbang kan, atau orang tua kampung yang menyumbang, jadinya 15 mayam juga. Padahal yang 5 itu dukungan dari keluarga si calon. Nah itu boleh seperti itu Pak ya, tapi kalau yang namanya seolah-olah memang besar, tapi itu bersifat dipinjamkan sementara karena ingin menutupi di depan orang rame, itu nggak boleh ya Pak? Kalau sifatnya membohongi itu nggak boleh kan, nggak boleh. Tapi kalau dengan keikhlasan dibantu kan nggak apa-apa. Dengan kan? keikhlasan. Misalnya Ada tambahan Ibu Farida? Misalnya di tempat kami pernah kejadian, misalnya maharnya 10, yang ada 5.
maka 5 itu dipinjamkan ada berupa pinjaman. Saat akad tetap 10. Tapi yang 5 itu nanti kapan dilunasi kembali. Oh, arti kata itu terhutang, masih hutang. Masih hutang, tapi tidak disebut hutang memang. Disebutkan mahar. Disebutkan tetap mahar 10 mayam. Tapi yang 5 itu entah dari mertua perempuan atau dari mana, yang penting di depan penghulu tetap 10. Dan itu kewajiban untuk membayarnya nanti ya? Biasanya dibiar kembali, dan ada juga seperti yang Pak Asnawi katakan tadi, ada dari berupa sumbangan atau bagaimana yang diambil oleh orang-orang. Karena dulu kan seperti kata Pak Asnawi tadi, kalau masalah perkawinan itu masalah bersama. Marwah kampung sebenarnya. Bukan marwah keluarga saja, tapi menjadi marwah kampung. Jadi kampung itu pun ikut, karena biasanya kalau kampung zaman itu kan sebenarnya keluarga semua. Nah, jadi artinya memang kampung itu tetap menjaga marwahnya. Marwah kampung. Bukan hanya keluarga yang perlu dijaga. Karena nanti disebutkan anak kampung mana gitu ya Bu ya. Sehingga dalam hal itu pun dicarikan solusi yang bisa bermanfaat lah begini. Nah, perempuan Aceh maharnya itu cenderung tinggi. Ini bisa nggak Bu, boleh nggak kalau misalnya maharnya 15 mayam, yang 5 mayam dibelah-belah untuk kenduri atau untuk membeli keperluan-keperluan dalam pesta tersebut. Kemudian nanti tinggal 10 mayam itulah yang diberikan untuk anak perempuannya. Nah, itu ada nggak Bu seperti itu? Bagaimana penjelasannya? Apakah boleh seperti itu? Sebenarnya kalau kita kembali kepada hakikat dari mahar itu kan, mahar itulah milik si perempuan. Memang milik dia, hak dia mutlak. Nah, tapi tradisi di tempat kita biasanya kalau misalnya di keluarga itu tidak mampu membeli tempat tidur misalnya, karena isi kamar harus diisi, itu kadang-kala diambil. Tapi tentu ada dengan seizin atau persetujuan dari si perempuan tadi, seperti itu. Artinya bukan direbut, tapi dengan cara misalnya ini mau tempat tidur yang bagus, saya sumbang aja dari mahar misalnya dari perempuan. Tapi kalau diambil secara paksa itu memang tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena itu haram kita ambil, karena itu memang hak daripada si perempuan. Jadi orang tua haram memakannya kalau tanpa izin. Tapi kalau dia memberikan, misalnya setelah suaminya memberikan mahar 20 mayam, 10 mayam dia kembalikan ke suaminya sebagai pemberian si perempuan dengan sukarela, juga boleh. Tapi kalau ngambil ya nggak boleh. Atau dia memberikan kepada orang tuanya, boleh orang tuanya memakannya atau mengambilnya. Nah, itu. Dan itu terjadi memang di tempat kita. Itu mahar itu kadang untuk kenduri, untuk isi kamar, ya kan? Karena mengapa? Karena mungkin tidak ada yang lain. Jadi dan itu misalnya dikurangi mahar itu tadi, harus ada izin si anak. Apakah juga harus minta izin dengan suaminya ataupun kaum pria? Calon suaminya? Oh, itu tidak. Karena itu kan pemberian suami sudah selesai dia kan, dia sudah memberikan kepada istri. Sekarang hak mutlak milik si istri. Mau dia bawa kemana itu udah tanggung jawab dia. Artinya tentu dia bukan untuk berfoya-foya kan, dia gunakan saya untuk kalau kita katakan biasanya emang nggak bawa jauh-jauh, dibawa biasa untuk kenduri sedikit, dibawa ke isi kamar. Ketika isi kamar yang menikmati kan suaminya. Benar ya kan, mereka pakai bersama begitu ya, dengan alasan begitu ya Bu ya. Baik, Pak Asnawi, kalau misalnya seorang pria itu memahar memberikan mahar kepada perempuan dengan nilai yang tinggi atau memang dengan yang biasa-biasa aja. Apakah benar nih Pak, ini bolehlah bertanya dengan Pak Asnawi sebagai kaum pria, apakah benar itu bisa meningkatkan nilai harga diri si pria? Nah, dengan dia sanggup atau mampu memberikan mahar yang tinggi tersebut Pak? Atau tidak boleh gengsi juga Pak? Bagaimana ini Pak? Idealnya tidak sebenarnya. Idealnya tidak? Idealnya tidak, tapi dalam praktek di masyarakat kita sepertinya itu mempengaruhi kan.
mempengaruhi gengsi kan, gengsi pria, misalnya dengan kemampuan memberikan mahar yang lebih tinggi. Dan ini kan di masyarakat bisa menilai ini kedudukan si pria itu sendiri kan. Dalam prakteknya itu memang suka tidak suka itu mempengaruhi nilai si calon suami ini di mata masyarakat kan, di mata masyarakat kan. Ada nilainya lebih gitu ya di dalam mata masyarakat. Tapi adat kan seperti kita sebutkan tadi sebenarnya mengatur standar-standarnya supaya jurang pemisahnya itu tidak terlalu lebar kan, lebar. Tapi hari ini kan seperti Ibu Farida sebutkan tadi ada perkembangan baru di Indonesia itu baru. Kadang-kadang banyak pelaksanaan adat yang di luar kontrol orang tua. Karena adat ini sebenarnya otoritas adat itu kan melekat di orang tua kampung, bukan pada orang tua anak. Mbak orang tua otoritas adat. Nah, kalau di kampung ada kecil, imam nasah kan tua apa. Itu otoritas adat melekat di orang tua ini, kan? Para pimpinan di kampung. Kan? Nah, memang kampung karena perkawinan di Aceh seperti kita sepakati tadi, dia bukan hanya domain pribadi, bukan wilayah pribadi yang tidak bisa diintervensi, tapi dalam adat perkawinan itu adalah ruang yang bisa diintervensi oleh pemegang otoritas adat tadi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan di masyarakat, jurang pemisahnya. Apalagi kalau di kampung kan disebutkan tadi, pada umumnya kan memiliki hubungan kekerabatan ya. Kalau misalnya ada kesenjangan yang terlalu jauh misalnya kan, ini menimbulkan kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak nyaman kan. Makanya adat mengaturnya kan. Hari ini kan banyak pelaksanaan adat yang kadang-kadang sudah keluar atau tidak lagi dalam kontrol orang-orang tua ini ya. Orang-orang sudah bertindak sendiri. Maka timbullah praktek-praktek yang kita nilai sebenarnya kalau kita melihat dengan kacamata adat itu tidak ideal lagi sebenarnya, tidak ideal lagi. Soal misalnya seperti tadi, kan banyak kasus sekarang tentang jumlah jiname ditentukan sendiri oleh pasangan. Kan, nah, itu dari kacamata adat itu tidak ideal. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak baik. Kalau orang tua mengizinkan seperti itu kan. Itu sama saja seperti melegalkan hubungan pranikah itu, karena kenapa mereka sepakat? Pasti mereka sudah memiliki hubungan dekat, padahal mereka belum menikah misalnya, kan? Kalau kita orang tua sepakat dengan itu, artinya kan sepertinya kita sudah izinkan mereka membangun hubungan-hubungan dekat sebelum mereka menikah. Nah, soal bahwa di belakang kita mereka mungkin melakukan. Itu mungkin kita tidak ini kan. Nah, tapi ketika kita sepakat untuk mengiyakan bahwa jumlah mahar itu sudah disepakati oleh pasangan ini secara tidak langsung, menurut saya ini kita sudah melegalkan hubungan mereka, dan ini harus dihindari kan. Itu tidak seirama dan tidak etis dari sisi pandangan adat yang berlandaskan syariat. Kalau kita di Aceh kan adat dengan hukum kan lagi zat dengan sifat tadi. Oleh sebab itu saya pikir ini sesuatu yang kurang baik dan harus dihindari. Nah, seperti itu Ibu ya. Baik, ke Ibu Faridah lagi. Ini kaitannya tadi dengan tingginya mahar perempuan Aceh dengan sesuatu yang diberikan oleh orang tua. Penulang lah itu ya. Itu tadi Ibu mungkin bisa lebih mempertajam lagi apa saja yang dilihat Bu dengan yang diberikan orang tua tadi kaitannya dengan mahar. Biasanya misalnya kalau di Aceh besar gitu pertama ya, misalnya maharnya 10 mayam. Itu kalau 10 dulu 10 mayam itu sudah tinggi. Nah, sudah tinggi. Nah, itu biasanya ada rumah satu. Ada kebun kelapa, barang 2-3 batang kelapa. Ada taboh cuke umum. Bu, itu wajib enggak Bu? Orang tua secara itu tradisi ada. Nah, kalau enggak ada itu nanti maharnya 4 mayam, 3 mayam. Nah, ada yang maharnya 4 mayam, itu di tempat saya ada itu. Tapi karena mereka cuma ada rumah-rumah biasa, bukan rumah,
kalau katakan semacam gubuk ya, semacam balai. Iya. Nah itu kalau dia ambil mahar 8 mayam aja udah dicemoohkan orang. Oh begitu ya, Iya. itu berdasarkan apa tradisi ya? Tradisi, Mm-mm. ketentuan adat. Ketentuan itu adat ya Pak ya? memang tidak tertulis, tapi saya lihat dalam praktek terjadi itu di kampung. Jadi kalau 10 mayam misalnya ada ini berikan. Di atas itu mungkin kalau 10 kamar atau rumah kecil, tapi di atasnya mahar lagi rumah dan sebagainya. Jadi Iya. seperti itu. Sampai kepada kalau kita katakan bom jirat. Bom jirat itu maksudnya tempat penguburan. Nah itu sudah dikasih. Itu saat ini masih seperti itu Bu, kita apalagi terutama di Aceh Besar masih seperti itu tradisinya. Kayaknya ini sudah bergeser Pak. Bergeser sebenarnya. juga. Karena mungkin tanah yang sudah sempit kali. Tapi kalau pada masa kami dulu masih ada seperti itu. Kalau sekarang kayaknya sudah sedikit bergeser. Tapi kenapa maharnya juga masih 16 segala macam. Itu kembali tadi rumahnya ada memang. Iya. Nah tergantung juga pada keadaan tadi. Iya, ya. Jadi lihat kondisi ya. Kondisinya. Tapi kalau misalnya orang tua meminta maharnya itu cenderung besar, tapi tidak sesuai dengan penulang dari orang tua ataupun pemberian terhadap anak, nah ini menjadi cemoohan atau guncingan nantinya ya. Sanksi adat lah Iya, itu ya. iya, baik. Terakhir ini mungkin ya Pak ya, kita kan dalam orang tua menentukan mahar dan kompromi dengan orang tua Gampung ini kan berperan ya Pak ya, orang tua Gampung. Sejauh mana orang tua Gampung ini boleh berperan untuk menentukan maharnya Pak? Ya, tadi sebenarnya kan standar-standar ada. Sudah ada. Sudah ada kan. Jadi dalam menentukan mahar, orang tua Gampung kan biasanya mengacu ke standar-standar adat itu tadi. Dalam praktek di masyarakat misalnya gini, ada orang tua yang mengambil mahar anaknya 16 mayam aja, yang dulu dianggap itu terlalu tinggi. Padahal orang tua Gampung menilai bahwa si orang tua anak perempuan ini tidak memiliki kemampuan untuk memberikan harta penulang yang seimbang dengan mahar yang diberikan. Nah, ketika kasus ini dilaporkan kepada orang tua Gampung, biasanya orang tua Gampung akan bertanya, apa ya? Kenapa maharnya terlalu tinggi, sementara tadi disebutkan sabah ubotring pula. Nah, itu bagi orang tua si anak akan menjadi pukulan yang berat, ya kan? Akan merasakan itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman dari dirinya, dan itu kalaupun misalnya rendah ditanya juga kenapa terlalu rendah? Kenapa terlalu rendah kan? Nah, bisa jadi ditanyakan ya. Nah, misalnya berbeda dengan jumlah si kakaknya dulu ya, bisa jadi tidak. Nah, tugas orang tua adalah orang tua kampung maksudnya dalam hal ini kan tadi menjaga keseimbangan tadi ya dalam kehidupan bersama di masyarakat. Namun tentunya orang tua kampung tidak juga misalnya saya pikir orang tua kampung tidak juga mengintervensi terlalu jauh kan. Orang-orang kampung kan punya bahasa-bahasa sendiri yang biasanya berbentuk tertentu kan, simbolik tertentu bahasanya kan. Kalau orang bisa merasakan akan merasakan itu sebagai sesuatu yang yang keras, tapi kalau orang tidak bisa menafsir kata-kata orang tua kampung akan melihatnya sebagai biasa-biasa saja kan. Tapi saya pikir seperti itu. Kalau konsep kita bahwa adat itu sebenarnya melekat pada otoritas adat, itu orang tua kampung, kemudian adat itu berhubungan dengan kehidupan bersama, kehidupan komunal, dipastikan ada ruang-ruang nih, ruang-ruang otoritas pemangku adat ini untuk masuk ke ruang-ruang penentuan mahar ini. Disitulah fungsinya ya Pak ya. Disitulah fungsinya untuk menjaga ini, untuk menjaga apa itu kualitas, tadi. gengsi tadi ya Pak ya. Keseimbangan, keadilan macam-macam kan, inilah peran orang tua. Baik, orang tua. Baik. Terakhir ini Ibu dan Bapak mungkin ada saran-saran dari Bapak atau Ibu ya kepada masyarakat Aceh umumnya dan khususnya kepada orang tua dalam menentukan besarnya mahar ini atau jenameh perempuan Aceh ini, silakan dari Ibu dulu. Mungkin ini semacam saran aja ya. Kalau dalam penuhan mahar kita sebagai orang tua mungkin agak sedikit apa istilahnya fleksibel, dalam arti kata begini, dalam penentuan mahar jangan
terlalu mungkin berpatokan kepada mahar nisil keluarga. Kalau hal itu misalnya begini, barangkali si lelaki ini memang ingin kita jadikan menantu, tapi dia barangkali dari keluarga nggak mampu. Untuk sementara kita ingin dia jadi menantu, maka dalam hal ini mungkin kita harus fleksibel dalam menentukan mahar. Nah, ini mungkin saran kami, sehingga yang kita pentingkan mahar yang diberikan itu sesuai dengan hadis Nabi bahwa yang memudahkan, sesuatu yang memudahkan, jangan yang menyulitkan atau memberatkan si lelaki. Begitu pula misalnya yang bermanfaat. Dan kalau kami menginginkan secara tradisi kita tetaplah berpatokan pada emas, karena ini merupakan logam mulia yang udah menjadi tradisi kita sejak zaman dahulu, sejak abad ke-16 barangkali. Ini sudah ditulis dalam kitab Jawi ya. Nah, itu. Jadi kita pertahankan karena itu merupakan kemuliaan bagi perempuan. Karena lagi pula kalau kita orang Aceh itu perhiasan kita emang umumnya emas. Emas itu kayaknya rata-rata perempuan Aceh itu punya ya. Emas, gitu. Jadi perempuan Aceh identik dengan memiliki emas ya kan. Ya. Baik, terima kasih Bu Faridah. Silakan Pak Asnawi. Ya, saya berpikir begini kan, seperti saya sebutkan tadi bahwa dalam pelaksanaan adat mekawin ini, wabil khusus tentang mahar, kita sarankan, kita harapkan pada seluruh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh besar, agar dilaksanakan itu secara menyeluruh, artinya jangan secara sepenggal-penggal, jangan dalam hal penentuan jumlah mahar katanya mengacu ke adat. Tapi kemudian adat yang lain dalam hal ini penulang kemudian diabaikan. Jadi kalau mau menegakkan adat itu harus menyeluruh supaya apa terbangunnya keseimbangan dalam kehidupan kita kan. Kita sedih juga kalau misalnya ada orang-orang luar yang memandang, yang menganggap bahwa maharnya perempuan Aceh itu mahal. Padahal orang Aceh itu katanya taat beragama. Padahal tadi Ibu Faridah sudah mengatakan ada petunjuk Nabi kan. Katanya khairun nikah aisaruhu ya Pak. Sebaik-baik nikah itu yang paling mudah maharnya. Mudah itu kan beda dengan murah. Beda. Betul. Mudah itu bukan murah ya kan. Mudah itu kan relatif sifatnya. Kan? Tapi jangan dimudah-mudahkan jangan ya Pak. Dimudah-mudahkan juga kan. Apalagi tadi kita sebutkan menikah itu kan sebuah peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam kehidupan kita kan. Nggak mungkin juga kita mudah-mudahkan kan. Iya betul. Apalagi nanti ini saya pikir juga berpengaruh kepada kuatnya bangunan pernikahan itu. Kalau kita mudah-mudahkan kan mudah juga ya. Jadi tidak kuat bangunan bangunannya kan. Jadi bangunan nikah itu memang harus kita bangun di atas pondasi yang kuat. Pondasi kuat itu dengan cara kita lakukan prosesi ini dengan betul-betul sakral, bukan? Tulus, ikhlas, rela ya Pak. Ikhlas, rela dengan didukung oleh semua pihak kan. Di kalangan keluarga, wali karung dan sebagainya harus dapat dukungan sehingga keluarga yang kita bangun itu menjadi keluarga yang kuat ya, yang kuat. Nah, terkait tentang ada dinamika di masa baru sepanjang itu tidak bertentangan dengan adat dan syariat, saya pikir tidak masalah kan. Orang tua bilang kan adat mekoh rubung, hukum mekoh puri ya kan. Nah, ini disesuaikan lah. Yang paling penting kan nilai kemaslahatan itu harus kita jaga dan kita tegakkan. Demi kepentingan kita bersama, bukan hanya kepentingan para pasangan tapi juga masyarakat di sekitarnya. Mungkin ini Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Asnawi dan juga terima kasih Bu Faridah ya. Sama-sama. Sudah kita ngobrol ataupun berbincang dalam obrolan budaya malam hari ini ya. Baik, pendengar dan pemirsa sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan dan perbincangan kita untuk kali ini dengan tema membedah mahar atau jename perempuan Aceh. Saya Hasari Murti Anggi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari ruang simak Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.